Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Semua bersilakan duduk. Mari kita mohon tuntunan Tuhan sebelum kita mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pagi ini Tuhan kami merasakan anugerah keselamatan dan kesehatan yang boleh kami terima. Dan saat ini Tuhan kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami, sehingga melalui sabda-Mu ini kami diingatkan, kami dikuatkan, kami ditegur, dan sehingga kehidupan kami semakin selaras dengan sabda dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkan. Di dalam Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dasar permenungan kita pagi hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 yang demikian. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhan itu telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau mengenal aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-mu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Supaya Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menghayati dan merayakan hari Paskah di minggu pagi ini. Bapak Ibu, Paskah ini sendiri, Paskah dengan bahasa Indonesia,
berasal dari kata Ibrani Pesach yang artinya melangkahi atau melewati. Itu yang menjadi asal-muasal dari Paskah itu. Dan Paskah yang kita rayakan ini diadopsi dari Paskah Yahudi, di mana mereka memperingati mereka keluar dari bangsa Mesir, lalu melewati berbagai macam pergumulan, melewati padang gurun, dan sampai akhirnya mereka ke tanah yang dijanjikan. Dan dalam konteks kita umat Kristiani, Paskah juga bisa diartikan Yesus yang sudah melewati masa sengsara, mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Inilah yang kita rayakan bersama, Paskah yang melewati, yang melalui. Yesus sudah melalui karyanya di dunia, Yesus sudah melewati kesengsaraan dan penderitaan, dan akhirnya di hari Paskah ini Yesus Allah menyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah kebenaran firman Allah, dan kuasa kebangkitannya juga membawa dampak perubahan yang besar untuk seluruh umat manusia. Secara khusus Bapak Ibu, dari kebangkitannya membawa dampak dan perubahan besar kepada para murid yang kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan mereka. Mereka yang sebelumnya dirundung ketakutan, kesedihan, duka cita yang mendalam, bahkan kehilangan harapan, kemudian di hari bangkitan Yesus mereka dikubahkan. Nanti mereka kembali menjadi sukacita, dan bahkan setelah itu mereka bisa melakukan, meneruskan karya-karya Allah yang sudah Yesus perintahkan kepada mereka. Dan juga dampak besar bagi semua umat manusia yang percaya kepada Yesus, bahwa kita ditebus dari setiap dosa kita dan dari kuasa maut. Inilah yang menjadi penghayatan kita bersama. Temanya itu menjadi manusia Paskah. Paskah ini bisa menjadi manusia Paskah, sekaligus juga menjadi manusia Paskah, atau manusia yang Paskah itu apa bahasa setelah, yang selanjutnya, gitu, gitu. Ada foto prewedding, gitu kan, berarti sebelum menikah. Ada foto pasca wedding atau setelah menikah. Lalu apa maksudnya kok kita diharapkan menjadi manusia-manusia Paskah atau manusia-manusia Paskah? Berarti kita diharapkan melewati, melangkahi, melalui sesuatu yang kemudian membawa sebuah perubahan, pembaharuan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita hayati bersama dalam peristiwa Paskah ini. Kita lihat tadi di dalam Yohanes pasal yang kita baca tadi, di sana menceritakan tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus di hari Minggu pertama di minggu itu, dan dia melihat batu kubur terguling. Nah, spontan dia berkomentar, Tuhan telah diambil orang, Tuhanku telah diambil orang, karena jenazah Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu sudah kosong. Nah, kalimat Maria ini tentunya menarik, tetapi juga sekaligus agak aneh, Bapak Ibu. Tuhanku telah diambil orang. Wah, ini Maria telah kehilangan Tuhan. Jadi pengumuman telah hilang, wanted. Dulu saya belum zaman pengumuman seperti itu. Telah hilang Yesus, jenazah Yesus. Maria kehilangan Tuhan. Dampaknya kemudian ketika itu Maria menjadi panik, Maria menjadi kebingungan, bahkan Yesus sendiri yang berada di belakangnya ia kira adalah penjaga taman atau penjaga kubur. Maria tidak bisa melihat bahwa Yesus yang berdiri di belakangnya adalah Yesus itu sendiri.
Kenapa? Karena ia melihat ke dalam kubur yang kosong. Tidak ada apa-apa di situ. Yesus sudah tidak ada apa-apa di sana. Kemudian setelah Yesus secara personal memanggil nama Maria, barulah kemudian Maria mengenali bahwa itu Yesus, dan dia berkata Rabuni atau guru, dan kemudian hidupnya kembali menjadi sukacita. Ia mengabarkan warta itu ke murid-murid yang lain, harapannya kembali lagi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mau kita hayati bersama di masa Paskah ini. Mungkinkah kita juga saat ini justru kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita, atau bahkan dalam kehidupan beragama kita? Jangan-jangan kita hidup itu memang benar-benar kehilangan Tuhan. Kehilangan bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita yang kemudian tidak bisa menyadari, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan kita hanya terfokus memandang kubur yang kosong, yang di situ tidak ada apa-apa. Kuasa Tuhan tidak ada di dalam kubur yang kosong itu. Jangan-jangan dalam kehidupan beragama kita juga sedang kehilangan Tuhan dalam kehidupan beragama kita. Karena berbagai macam hal kesibukan, ritual-ritual yang kita hadapi, kemudian kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan reflektif bagi kita bersama. Adakah Tuhan di dalam gereja kita? Adakah Tuhan di dalam agama kita? Jangan-jangan Tuhan sudah hilang. Kita kehilangan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak ada kuasa yang kemudian mengubah kita, tidak ada kuasa Tuhan yang kemudian membawa kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kiai Haji Mustafa Bisri, atau yang akrab disapa Gusmus, pernah menuliskan sebuah syair atau puisi yang kurang lebih isinya demikian. Ketika agama kehilangan Tuhan, dulu agama menghancurkan berhala, kini agama menjadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena beragama, kini orang saling membenci karena beragama. Puisi ini sesungguhnya menjadi sebuah peringatan dan teguran bagi kita. Kita sebagai umat beragama yang saat ini merayakan Paskah, apakah yang kemudian kita hidupi? Apakah kita di dalam kehidupan kita masih ada Tuhan? Jangan-jangan Tuhan sudah hilang di dalam kehidupan kita. Yang bisa menjawab hanyalah kita. Mari kita merasakan kembali, merefleksikan kembali dalam kehidupan kita. Paskah itu adalah tentang proses hidup. Paskah itu adalah tentang perubahan. Paskah itu adalah tentang melewati dan melampaui. Dan Paskah itu menjadi puncak keimanan orang Kristiani, di mana kuasa Yesus yang bangkit, yang kemudian membawa perubahan, membawa pembaharuan dalam kehidupan umat manusia. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah yang kita rayakan dalam hari Paskah minggu pagi ini? Kita merayakan hari Paskahnya, kita merayakan ritual keagamaan ibadah Paskahnya, atau kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus yang mengubah kita, membaharui kita, senantiasa menjadi orang yang lebih baik. Menjadi manusia Paskah berarti menjadi manusia yang sudah melewati, manusia yang sudah melangkai berbagai macam dinamika kehidupan, berbagai macam hal dalam kehidupan bersama Tuhan.
Secara khusus masa Prapaskah dimulai di hari Rabu. Di sana dimunculkan komitmen bahwa kita mengoreksi diri kita berbenah dari ragu-ragu, kita berpuasa, berpantang, kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita selama 40 hari. Dan di hari Paskah ini, puncaknya kemudian kita merayakan hal tersebut. Apa yang kita rayakan? Perubahan dari segala hal yang sudah kita akui, perubahan dari segala hal keburukan dan kecemaran kita. Dan harusnya setelah Paskah ini diri kita diubahkan, diri kita diperbarui. Dari segala tindak tanduk yang buruk, dari segala hal yang cemar yang pernah kita lakukan sebelum kita merayakan Paskah. Sudahkah? Pertanyaan bagi kita. Jika belum, mari kita koreksi lagi. Apa yang kita rayakan hari ini? Kita benar-benar merayakan Paskah, puasa kebangkitan yang melupakan, yang melewati. Seharusnya manusia Paskah adalah manusia yang baru. Biasanya kalau ada iklan before, after, gitu ya. Sing before itu biasanya itu banyak timbang sing after. Nah, ini jangan sampai kita menjadi manusia Paskah before nggih padha wae, ngoten niku, after nggih ora enek. Lalu apa dampak Paskah dalam kehidupan kita? Apa dampak puasa kebangkitan? Jangan-jangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama dan personal kita, bukan Yesus yang kita pandang, tetapi kubur kosong yang senantiasa kita pandangi, yang kita tuju. Bukan Yesus yang sudah bangkit dan karyanya yang senantiasa ada. Kuasa Yesus yang bangkit senantiasa dinamis, tidak diam saja di situ. Ini pertanyaan bagi kita. Marilah kita menghayati. Untuk itu, ketika kita mengucapkan selamat Paskah, hendaknya kita juga menghayati dengan baik. Apa Paskah itu? Kita sudah melewati hal yang buruk, kita diperbaharui, kita dirubahkan. Itu yang menjadi semangat Paskah. Jadi kita tidak hanya merayakan ritualnya, tidak hanya merayakan hari Paskahnya dengan duka kita, tetapi merupakan makna Paskah yang sesungguhnya. Mari kita bersama merasakan kembali apakah diri kita sudah diubahkan, apakah diri kita sudah menuju proses pembaharuan, berubah dari yang sebelumnya menjadi kita yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini